حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم السلف. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pembahasan kemarin kita telah mengambil sebagian terkait salat sunnah yang sangat ditekankan. Salat apa itu? Hamzah. Salat witir. Baik. Apa definisi witir secara mudah? Indaka ya Adnan. Apa definisi dari salat witir atau pengertian salat witir secara istilah? Baik, yaitu salat yang dilakukan pada waktu antara salat Isya, yaitu setelah selesai salat Isya sampai menjelang terbitnya fajar, yang dengannya ditutup salat malam. Maka dari pengertian ini kita ketahui waktu salat witir itu dimulai dari kapan sampai kapan, Umar? Mulai dari sehabis salat Isya sampai waktu subuh. Tayyib itu waktu ditunaikannya witir. Rentang waktunya panjang, kawan. Sehabis salat Isya boleh. Jika seorang mau tidur langsung atau khawatir nanti tidak bisa bangun. Setelah menunaikan salat ba'diyah Isya tentunya. Kemudian berakhir ketika masuk waktu salat subuh dengan terbitnya apa, Hanif? Terbitnya fajar. Hukum salat witir itu sendiri apa? Ini sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Taib. Apa dalil yang menunjukkan bahwasanya witir ini sunnah muakkadah? Muhammad Aceh. Yaitu dalilnya adalah terus-menerusnya Nabi SAW melakukan sholat itu baik dalam kondisi mukim maupun safar. Ini kemarin telah kita bahas sebagian dalil yang menunjukkan Nabi SAW melakukannya terus-menerus. Ketika mukim ini jelas disampaikan oleh para sahabat. Di antaranya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha yang banyak akhwan mengisahkan kepada kita tentang salat malam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika beliau terluputkan dikarenakan suatu sakit dari menunaikan salat malam, akhwan, beliau mengqadha'nya di siang hari. Perhatikan bagaimana penuturan Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Lamma su'ilat an witri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala beliau ditanya tentang witirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat, maka Aisyah mengatakan, kunna nu'iddu lahu siwakahu wa tahurah. Dulu kami mempersiapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siwak dan sarana untuk bersuci. Sarana untuk bersuci apa? Yang digunakan paling pokok, akmal, air untuk berwudu. Baik, jadi ini menunjukkan sebelum tidur sudah ada persiapan.
Dan alhamdulillah pada masa sekarang kita semuanya sudah tersedia di kamar mandi, sudah ada, tinggal membuka keran untuk berwudu. Atau di tempat wudu kita tinggal mengalirkan air, bisa berwudu tanpa harus sebelum tidur mengambil ember mempersiapkan air untuk wudu. Berbeda dengan keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu. Mau tidur, persiapkan dulu air. Dipersiapkan oleh istri beliau, dipersiapkan siwaknya. Nah, fayab'athuhu Allahu ma syaa an yab'athahu minal lail. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bangkitkan beliau, nah, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki di malam hari, menunjukkan bangunnya seseorang ikhwan. Nah, Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya. Kita bisa bangun ketika Allah menghendaki kita bangun. Nah, karena betapa banyak manusia ikhwan yang ingin bangun tapi tidak jadi bangun. Bahkan yang tidur kemudian langsung masuk ke alam kubur juga tidak sedikit. Nah, tidur, setelah itu Allah Subhanahu wa taala tidak kembalikan lagi ruhnya. Sehingga dari maut sughra, yaitu tidur, langsung menuju maut kubra, kematian yang hakiki. Nah, maka disyariatkan untuk memperbanyak zikir sebelum tidur sebagaimana bimbingan Nabi, karena persiapan untuk mati kecil ini. Tidur kan mati kecil, kematian yang kecil. Fayatasawwak, kemudian Nabi bersiwak, wa yatawadda, dan berwudu, wa yusalli, dan salat. Kemudian Aisyah mengatakan, wa kana Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla salatan ahabba an yudawima 'alaiha. Adalah dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila salat suatu salat, beliau mencintai untuk berkesinambungan di atasnya. Maka kita contoh ikhwan, ketika kita melakukan satu salat, lakukan secara berkesinambungan. Yang kita mampu berapa, tapi apa? Kita mampu, usahakan untuk mampu menjaganya. Seorang tidak mampu 11 terus. Berapa yang dimampu? Misalnya 5 rakaat, dia jaga itu 5 rakaat. Ketika mendapati semangat, dia tambah. Tapi ketika mendapati kelemahan, jangan sampai kurang dari kebiasaannya. Nah, atau 3 rakaat mampunya untuk dia bisa istimrar, 3 rakaat tunaikan. Karena yang Allah Subhanahu wa taala cintai dari amalan hamba, amalan yang berkesinambungan. Bukan banyak tapi kemudian terputus. Dan tidaklah para talabatul ilm menghabiskan waktu yang tidak singkat akhwan di majelis ilmu untuk bisa membiasakan di atas kebaikan. Maka ambil hikmah itu, jangan kemudian dia membiasakan di atas kebaikan ketika berada di ma'had, ketika di pondok, kemudian setelah pulang semuanya hilang. Setelah pulang terputus, atau setelah keluar menjalani hidup, berkeluarga, kemudian dia putus dari kebaikan dan kebiasaannya. Tapi jaga kesinambungan dalam beramal. Wa kana idza ghalabahu naumun aw waja'un an qiyamil laili shalla minan nahari 12 rak'ah. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila terkalahkan oleh tidurnya, ini menunjukkan beliau manusia biasa. Terkadang ikhwan, Allah Subhanahu wa taala tidak kehendaki untuk dia, yaitu untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun, yaitu kalah dengan tidurnya karena kecapean atau yang lain, atau karena wajah sakit. Orang sakit jelas ketika malam mungkin mendapati waktu tidur sebentar sehingga tidak bisa bangun. Nah, ketika
terkalahkan oleh tidur atau sakit dari menunaikan salat malam, maka beliau menunaikan salat di siang hari thintai asyrata rakaat, 12 rakaat. Untuk mengqadha 11 rakaat yang biasa beliau lakukan di malam hari. Ketika diqadha menjadi berapa jumlahnya ya? 12 rakaat dijadikan genap. Dan seseorang yang biasa di malam hari 5 rakaat, maka ketika mengqadha suatu saat beliau atau dia ini terlelap atau sakit, mengqadhanya 6 rakaat di siang hari. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ini menunjukkan kesinambungan Nabi SAW di saat mukim. Adapun di saat safar, maka kemarin telah kita lewati sebagian dan juga hadis yang menunjukkan hal itu. Hadis Abdullah bin Umar muttafaqun alaih. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fi safar ala rahilatihi haitsu tawajjahat bihi yumi'u ima'an salatal lail illa al-fara'idha wa yutiru ala rahilatihi. Nabi kalau sedang safar beliau salat di atas kendaraannya, yaitu salat malam. Kecuali salat fardu beliau tidak melakukan di atas kendaraan, beliau turun. Karena tidak boleh salat fardu dilakukan di atas kendaraan yang berjalan tanpa menghadap kiblah. Wa yutiru ala rahilati, dan Nabi berwitir di atas kendaraan beliau. Ini menunjukkan beliau menjaga juga di saat safar tidak meninggalkan witir. Kemudian yang menunjukkan tentang kuatnya disunnahkannya witir, Nabi mendorong manusia wa hassan nasa alaih, dan Nabi mendorong manusia untuk menunaikan salat witir. Telah kita ambil satu hadis dari Ali bin Abi Thalib, yaitu perintah Nabi, ya ahlal Quran autiru, wahai sekalian ahlul Quran berwitirlah kalian. Ini secara umum kepada ahlul Quran. Juga secara umum Nabi menyebutkan keutamaan witir dalam hadis Abi Hurairah rawahu Muslim. Afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram, wa afdalus salati ba'dal faridah salatul lail. Syahidnya di bagian kedua hadis apa? Lafadznya Ismail. Afdalus salati ba'dal faridah salatul lail. Seutama-utama salat setelah salat fardu adalah apa? Tarik, salat malam. Salat malam ketika ditutup dengan rakaat ganjil maka namanya apa? Talhah witir. Hadis rawahu Muslim ditambahkan dalam dalil yang dihafal. Dan Nabi SAW juga wasiatkan kepada beberapa sahabat secara khusus dengan witir sebelum tidur, karena Nabi melihat itulah yang cocok bagi sahabat tersebut. Seperti wasiat secara khusus kepada Abu Hurairah dan Abu Darda. Abu Hurairah mengatakan dalam riwayat muttafaqun alaih, "Ausani khalili bi thalath. Bisiyami thalathati ayamin min kulli syahr wa rak'atay duha wa an utira qabla an arqud." Hadits muttafaqun alaih. Kekasihku yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepadaku dengan 3 hal. Pertama, bisiyami thalathati ayyam min kulli syahr, dengan puasa 3 hari setiap bulannya. Ini minimal. Upayakan kita akhwat dalam sebulan mengambil puasa sunnah tidak kurang dari 3. Taruhlah seorang sibuk atau lemah atau berat terkadang karena panas dan seterusnya, upayakan sebulan tidak kurang dari 3 dari puasa sunnah.
Dan 3 ini tidak harus di pertengahan bulan untuk menunaikan wasiat Nabi kepada Abu Hurairah. Walaupun kalau mampu di pertengahan bulan 3 tersebut, maka ada keutamaan khusus yang dikenal dengan Siyam Ayyamil Bid, yang diantara keutamaan yudhibu wahras sadr, menghilangkan kotoran-kotoran di dada. Nah, tapi kalau tidak mampu mengumpulkan, boleh dia pencar-pencar, yang penting dalam sebulan dia puasa 3 hari. Nah, sesuai dengan kemampuan. Para pekerja mungkin ketika mendapati hari libur, dia dari bekerja dia gunakan untuk puasa. Nah, sehingga lebih ringan baginya. Nah, tidak mengapa. Namun jika bisa lebih dari itu, maka khair, dengan membiasakan puasa Senin dan Kamis, sehingga lebih dari 3 tentunya dalam sebulan. Tapi Nabi SAW, nah, di sini kita mengambil istimbat untuk jangan sampai kurang dari 3 dalam sebulan. Diwasiatkan kepada Abu Hurairah untuk puasa 3 hari, nah, dari setiap bulannya. Wa rak'atain duha, dan puasa 2 dan salat 2 rakaat duha. Nah, ini juga wasiat dalam sehari. Nah, minimal seorang melakukan salat duha berapa rakaat ada? 2 rakaat. Maksimalnya berapa? Indah ya Raihan? Tidak ada batasan. Baik, maksimalnya tidak ada batasan untuk salat-salat duha. Tapi yang kita dapati pada kisah Fathu Makkah, Nabi salat di waktu duha 8 rakaat, dan hadis yang lain 12 rakaat. Tidak kita dapati lebih dari itu. Kemudian wa an utira qabla an arqud, dan agar aku berwitir sebelum aku tidur. Agar aku berwitir sebelum aku tidur. Di sini wasiat Nabi terkait masalah kita, yaitu pada poin ketiga. Apa itu wasiatnya? Nah, wasiatnya apa, Abdul Hafidz? Untuk berwitir sebelum tidur. Demikian pula wasiat kepada Abu Darda, ikhwan. Nah, sama 3 wasiat. Nah, wa bi alla anama hatta utir, untuk aku tidak tidur sampai aku berwitir terlebih dahulu. Karena Nabi melihat itulah yang cocok bagi keduanya. Abu Hurairah dikenal sebagai seorang penuntut ilmu yang sangat kuat ijtihadnya dalam ilmu, yang kemungkinan beliau tidur sampai larut malam, sehingga yang pas bagi beliau sebelum tidur berwitir terlebih dahulu, karena kemungkinan berat untuk bangun di akhir malam. Taib. Dan bahkan Nabi memberikan celaan keras bagi seorang yang melakukan salat malam kemudian meninggalkannya, seperti kita ketika menunaikan Ramadan, puasa Ramadan di siangnya, kemudian di malamnya melakukan salat malam, salat tarawih, kemudian selepas Ramadan meninggalkannya, maka ini mendapatkan celaan. Seperti Nabi SAW katakan kepada Abdullah bin Umar, "Ni'mar rajulu Abdullah law kana yusalli minal lail." Nah, taib. Sebaik-baik laki-laki adalah Abdullah seandainya dia salat malam. Taib. Menunjukkan kalau tidak melakukan salat malam, celah. Bahkan telah kita lewati perkataan Syekhul Islam, seorang yang meninggalkan witir terus-menerus, bagaimana keadaannya, Ibrar? Tidak diterima apa? Persaksiannya. Tidak diterima persaksian. Tidak layak jadi saksi. Berarti apa? Adalahnya gugur. Adalahnya gugur karena meninggalkan witir terus.
Nah, persaksiannya tidak diterima, apalagi riwayatnya. Nah, apalagi riwayatnya. Nah, ini beberapa dalil yang menunjukkan keutamaan witir. Dan salat witir ini lebih utama daripada salat-salat rawatib. Salat witir lebih utama daripada salat-salat rawatib. Dalilnya apa? Tadi hadis Abi Hurairah dalam riwayat Muslim, afdhalus salati ba'dal fardhah salatul lail. Seutama-utama salat setelah salat fardu adalah salat malam. Syekhul Islam menegaskan, akhwan, menegaskan dalam Majmu' Fatawa jilid yang ke-23 halaman 88. Beliau mengatakan, wal witru awqadu min sunnatiz zuhri wal maghrib wal isya. Salat witir itu lebih kuat kesunahannya daripada salat sunnah zuhur, maghrib maupun isya. Wal witru afdalu min jami'i tatawwu'atin nahari ka salatid duha. Dan witir lebih utama dari semua salat-salat sunnah seperti salat duha. Bal afdalus salati ba'dal maktubah qiyamul lail. Bahkan seutama-utama salat setelah salat yang fardu adalah salat malam. Wa awqadu dzalika al-witru wa rak'atul fajri wallahu a'lam. Dan yang paling kuat dari apa? Dari salat-salat selain salat fardu adalah salat witir. Kemudian 2 rakaat fajar. Nah, maka jangan sampai seorang sunni secara khusus yang menisbahkan diri kepada sunnah meninggalkan 2 rakaat qabliyah subuh, kemudian meninggalkan salat witir. Ini sangat tidak pantas. Sangat tidak pantas. Tapi betul-betul dijaga, diupayakan. Dijaga, diupayakan. Dan hari-hari ini akhwan, subuhnya semakin cepat, berarti harus diupayakan untuk seorang bisa bangun cepat. Bersegera ketika ada yang membangunkan dari teman-temannya. Membiasakan diri untuk bangun sendiri. Kemudian kata Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, wa aqalluhu rak'ah. Dan minimal rakaat salat witir adalah rak'atun, 1 rakaat. Wa aktsaruhu 11 dan maksimalnya 11 rakaat. Perhatikan catatan kaki. Fa aqallul witri rak'atun. Al-haditsu li hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-witru rak'atun min akhiril lail. Akhrajahu Muslim. Berdasarkan hadis Abdullah bin Umar, witir adalah 1 rakaat min akhiril lail. Pada akhir malam. Pada akhir malam. Dan batas malam itu dengan apa? Batas selesainya malam dengan apa? Bintang Abdullah Padang. Terbitnya fajar. Taib. Dan dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tegaskan, akhwan, pada hadis Ibnu Umar muttafaqun alaih, ana rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an salatil lail. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul laili mathna mathna. Fa idza khashiya ahadukum as-subha shalla rak'atan wahidah tutiru lahu ma qad shalla. Salat malam itu masna masna. Ini asal dalam kita menunaikan salat malam, ya kawan. 2 rakaat, 2 rakaat. 2 rakaat, 2 rakaat. Ini asalnya. Walaupun ada beberapa kaifiah yang lain
Tapi yang diperbanyak kaifiyah dalam menunaikan salat malam adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kemudian apabila salah seorang di antara kalian khawatir waktu subuh sudah masuk, maka dia salat 1 rakaat untuk menjadikan witir rakaat-rakaat yang telah dia tunaikan. Tutiru lahu ma qad shalla, untuk menjadikan witir rakaat-rakaat yang sudah dia tunaikan. Misalnya dia baru menunaikan 3 kali salat, berarti berapa rakaat? Berapa rakaat jadinya Mujahid? 6 rakaat. Berarti sudah terburu-buru mau subuh, berarti dia melakukan salat berapa? Witir 1 rakaat. Berarti witir yang dia lakukan berapa saat itu? Jadinya witirnya berapa? 7 rakaat. Kenapa? Karena dengan 1 rakaat yang dia lakukan di akhir menjadikan witir rakaat yang telah dia tunaikan, menjadikan ganjil. Ini makna tutiru lahu ma qad shalla. Berarti jangan bingung, karena sebagian orang ikhwan khilaf dalam penunaian salat tarawih sampai ejek-ejekan gara-gara apa? Gara-gara ada yang menunaikan kaifiyah 2 sampai apa? Sampai 10 rakaat, kemudian 1 rakaat. Mengatakan kamu witirnya cuma 1. Witirnya cuma 1. Padahal ketika telah melakukan 2 sampai 5 kali berarti 10 rakaat. Kemudian melakukan witir 1, maka witirnya berarti berapa semuanya? Salman? Berapa? 11. Dia salat malam 11 rakaat dan semuanya jadinya witir, karena dengan witir 1 yang terakhir itu yang ganjil menjadikan witir salat yang dia lakukan, yaitu menjadikan ganjil. Ini maksudnya. Sehingga tidak perlu khilaf. Karena kaifiyah salat malam banyak. Nabi bahkan terkadang 9 rakaat langsung dalam 1 salam. Baik. Dan terkadang riwayat yang mengatakan witir dengan 1 kali maksudnya rakaat yang terpisah, yang ganjil, yang terakhir. Seperti dalam hadits Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli bil laili 11 rak'atan. Adalah dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam 11 rakaat, yutiru minha biwahidah. Beliau berwitir dari 11 itu dengan 1. Maksudnya rakaat ganjil yang terpisah, yaitu apa? 1 rakaat. Paham? Paham dari sini? Tapi bukan berarti berarti pahalanya sedikit, rakaatnya cuman 1 tok. Tidak. Dihitungnya menjadi semuanya menjadi witir 11 rakaat tersebut. Dan itu sempurna. Mencapai maksimal pada qiyamul lail, yaitu jumlah maksimalnya adalah 11 rakaat. Perhatikan di kitab, wa aktsarul witri 11 rak'ah li hadithi Aisyah radhiyallahu anha anna su'ilat kaifa kanat salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan faqalat ma kana yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rak'ah, akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Dan mayoritas witir Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu total salat malam, maksudnya 11 rakaat. Berdasarkan hadits Aisyah radhiyallahu anha. Dari sini kita akan tahu ikhwan bahwasanya maksudnya adalah keseluruhan salat malam yang ditutup dengan rakaat ganjil. Itu maksudnya. Kenapa? Karena kalau yang dimaksud adalah 11 rakaat langsung dengan 1 salam, kita tidak mendapati dalil demikian. Perhatikan ungkapan Aisyah ini, bahwasanya beliau ditanya bagaimana dulu salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan, salat malamnya. Faqalat,
maka na yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaah. Nah, maka beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah menambah di Ramadan, tidak pula di selain Ramadan dari 11 rakaat. Akhrajahul Bukhari wa Muslim. Nah, ini menunjukkan apa? 11 rakaat itu kan kalau kita cek riwayat-riwayat tentang salat malam Nabi sallallahu alaihi wasallam di Ramadan dan yang lainnya, kawan, tidak ada satu riwayat pun Nabi dari awal sampai akhir 11 rakaat dengan satu salam. Tidak ada. Yang ada 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, kemudian witir 1 yang terpisah 1 rakaat. Ada 2 rakaat, 2 rakaat, kemudian apa? 5. Kemudian maksimal yang beliau gabung dari 6 salat witir dalam satu salam berapa maksimal? Berapa? Syukran? 9 rakaat. Jadi dari rakaat pertama, kedua, ketiga terus sampai ke-8 baru tahiyat awal. Kemudian bangkit rakaat ke-9, setelah itu tahiyat akhir baru salam. Jadi yang dengan satu kali salam maksimal riwayat yang sampai ke kita adalah 9 rakaat. Baru setelah itu Nabi menambah 2 rakaat dalam posisi duduk sehingga semuanya menjadi berapa? 11 rakaat. Nah, ini perlu dipahami dengan baik. Makanya aneh setelah itu dikatakan di bawahnya wa amma salatul lail fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yahuddaha bi'adad. Adapun salat malam, maka sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membatasinya dengan suatu jumlah. Ini sebagian pemahaman akhwan yang ada dari para fuqaha membedakan antara qiyamul lail dengan tahajud dengan salatul witir. Nah, dan kalau di Ramadan dengan salatul tarawih. Padahal hakikatnya itu adalah perkara yang sama, cuman ada sedikit perbedaan pada beberapa kondisi. Qiyamul lail, salat malam, ketika ditutup dengan rakaat ganjil itulah witir. Nah, itulah witir. Ketika dilakukan setelah bangun dari tidur, maka itulah tahajud. Nah, ketika dilakukan di bulan Ramadan secara berjamaah, maka namanya tarawih. Jadi itu penamaan yang satu. Nah, adapun dibedakan kalau salat witir ada batasannya, sedang salat malam tidak ada batasannya. Ini pendapat yang kurang kuat. Nah, Fa'an Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an salatil lail faqala salatul laili mathna mathna fa idza khashiya ahadukum as-subha shalla rak'atan wahidatan tutiru lahu ma qad shalla. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Seorang laki-laki ditanya tentang salat malamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Ibnu Umar mengatakan salat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Nah, dari sini mereka mengatakan tidak ada batasnya berapapun. Dan ini memang istihbad sebagian ulama, akhwan. Jadi salat malam 2 rakaat, 2 rakaat tidak ada batasannya, walaupun 100 rakaat. Tidak ada batasannya. Kemudian apabila salah seorang di antara kalian khawatir waktu subuh mendahului, maka salat 1 rakaat untuk menjadikan witir salat yang telah dia lakukan di awal. Nah, cuman Syalbani rahimahullahu taala akhwan dalam masalah membahas dengan keras mereka yang menambahkan melebihi jumlah 11 atau 13. Baik, walaupun yang rajih akhwan tidak sampai tingkatan bid'ah dengan keumuman hadis ini salatul laili mathna mathna, akan tapi sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi. Nah, untuk kita lebih bagus mencukupkan dengan jumlah itu dan semakin mempertambah lama saja. Jumlah 11 rakaat atau 13 rakaat. Nah, ini tentang jumlah rakaat dari salat malam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib, sehingga tidak perlu ada pembedaan seperti ini. Kalau witir maksimalnya 11, kalau salat malam tidak ada maksimalnya. Nah, tidak perlu ada pembedaan demikian.
Wallahu taala alam. Naktafi bihadza. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta